perkenalkan gue Raymond. Nah kebetulan hari ini spesial banget kedatangan tamu yang penting. Ini adalah partner dari Java, brand ambassador dari Pac-Man kita untuk branding Zoomed dan Repasi untuk Pac-Man. Siapakah dia? Ya. Gue Setiawan dari Wild Genetics. Nah, jadi kita kedatangan tamu yang namanya Wild Genetics 08 06. 0806 06. Kemarin bilang 08. Kalau 08 ntar ganti lagi namanya. Oh ya. Nah, jadi kedatangan Ko Setiawan hari ini buat kasih tahu kita gimana setting enclosure buat Pac-Man secara bagus, yang buat estetik juga, dan yang pasti nggak bikin infection ya Ko ya. Betul. Nah, karena biasanya kebanyakan itu gue selalu diajarin sama lu kan, kita nggak boleh pakai yang namanya Cocopit. Yep. Karena infection ya. Infection. Nah, infection. Sphagnum infection. Sphagnum infection. Ya. Cocopit juga infection. Sama. Oh, infection itu sebenarnya apa sih? Jadi dia nggak bisa kebuang, jadi dia ngeganjal dalam perut. Nah itu yang bisa ngakibatin tahu-tahu mati Pac-Man kita. Oh gitu, karena memang tidak bisa dicerna ya. Tidak bisa dicerna. Nah kebetulan akhirnya lu udah menemukan satu brand yang bisa membuat si Pac-Man bisa cerna dan tidak infection. Betul. Nah. Jadi kemakan pun aman. Gue udah nyoba ini lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan? Makanya kenapa gue berani untuk sounding gitu. Oke. Baby pun nggak masalah? Nggak masalah, gue justru keep dari baby sekarang udah sampai agak gede, 6 bulan ini aman di situ. Okay. Makan pun nggak gue keluarin di situ terus makan. Wih, mantap dong. Mantap makanya. Nah, jadi apa itu substratnya? Ini ada yang namanya Eco Earth dari Zoomed. Nah, jadi Ko Setiawan ini, thank you banget gua. Ko Setiawan ini juga waktu itu udah sempat coba beli beberapa Cocopit dari Java. Nah, akhirnya kebetulan dapatlah satu merek dari Zoomed, yaitu Zoomed Eco Earth. Nah, ini berfungsi untuk substrat Pac-Man dan tidak menyebabkan infection. The first time akhirnya nemu. Akhirnya kita nggak bosen lihat dia sama kapas filter. Nah, kebetulan satu Eco Earth gini, satu nih kalau dikembangin bisa jadi segini banyak. Nah, satu kontainer besar. Oke. Nah, jadi apa nih yang harus kita perluin sebenarnya kok mau bikin enclosure-nya Pac-Man? Yang pertama pasti tempatnya. Kalau kita udah pakai Eco Earth udah bisa bagus, jangan sampai kita pakai Tupperware lagi, kan sayang. Iya, betul. Tempatnya yang bagus. Iya. Nah, kalau kita kan di sini pakai ini dari Vivaria. Vivaria. Betul. Ini Vivaria. Ini udah pas banget. Dan kalau pakai yang ukuran ini nih, size segini nih, ini udah bisa dari baby sampai di adult. Itu udah nggak perlu dibeli lagi. Oh, adult pun nggak masalah? Nggak masalah, ini bisa sampai adult dia. Oke. Itu Jadi enaknya. mungkin bedanya dari ininya aja nanti ya? Betul. Water disk-nya aja nanti kita ubah. Water disk-nya aja, Semakin oke. gede, makin kita gedein water disk-nya. Oke. So, yang harus kita perluin sekarang apa ini? Yang pertama kan udah pasti Eco Earth-nya. Eco Earth-nya. Oke. Nah, balik lagi kita maunya sesimpel mungkin atau mau ada hiasan lainnya. Kalau hari ini kan kita bikin yang simple nih. Ya. Kita nggak mau bikin yang aneh-aneh, nggak mau yang terlalu ribet. Betul. Jadi kita cuma butuh Vivarianya, Eco Earth, sama water disk. Sama water disk. Itu Oke. aja yang kita butuhin. Nah, jadi water disk-nya itu akan menyesuaikan sama si size Pac-Man-nya Pac-Man-nya sendiri. Tuh, karena kan Oke. dia untuk berendam dia sebenarnya. Iya. Oh, jadi terus ini kalau misalkan perawatannya sendiri, kan seperti yang kita tahu dari dulu ya, amonia dari kencing atau poopnya si Pac-Man kan itu beracun. Betul. Mesti diapain tuh? Nah, ada dua cara. Kita mau pakai Springtail sama Isopod bisa. Atau yang kedua adalah Pac-Man ini dia pintar. Jadi kalau dia udah sembunyi satu tempat, dia buang kotoran di situ, dia akan pindah tempat. Dia akan dari tempat baru. Nah, tinggal itu yang kita bersihin. Terus kencingnya gimana? Nggak masalah. Kencingnya juga sama di tempat dia buang Di situ. tokai? Iya. Kalau ada water disk malah dia akan lebih banyak di water disk buang kotorannya. Oh, jadi dia bakal buang kotoran di sini? Yes. Makanya kalau kita miara Pac-Man kering, dia nggak akan buang kotoran. Ketika lu taruh di air, dia langsung buang kotoran, buang kencing. Oh, dia anggap ini jambannya berarti? Betul. Iya. Karena biasanya berarti kalau misalkan ini full air berarti segini tuh jambannya dia semua ya? Betul. Oke. Nah, jadi kita mau mulai aja. Nah, mungkin sekarang masukin ini ya, Ko ya? Iya. Oh. Jadi kita ini Eco Earth-nya dulu. Eco Nah, Earth-nya dulu. untuk ketebalannya tergantung kita. Kita mau kayak gimana. Balik lagi Pac-Man itu kan tipenya kan dia Grower ya? grower. Heeh. Jadi dia akan sembunyi. Iya. Kalau kita mau lihat Pac-Man-nya terus ya jangan terlalu tebel. Jangan terlalu tebal. Nah, tapi kalau kita mau biarin deh dia mau sembunyi nyaman kayak di alam ya nggak apa-apa. Oh. Tebelin nggak masalah gitu. Nah, terus boleh nggak sih dikasih tanaman atau dikasih kayu atau dikasih batu? Nggak masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Justru kalau mau yang lebih bagus kan kayak gitu. Kita kasih tanaman, kita kasih kayu-kayuan buat dia hiding dan sebagainya. Gitu. Oh. Nah, jadi buat kalian yang mau piara Pac-Man, bosan sama tempat kayak gini, sebenarnya Pac-Man udah bagus, Pac-Man udah mahal, cuma tempatnya sedih ya. Dia kayak
begini doang pakai kapas filter. Nah, akhirnya kita bisa kasih solusi buat kalian. Ya, jadi kita bisa dekor, kita bisa yang bagus. Iya, jadi sekarang kita ini ya, jadi masukin Eco Earth. Nah, Eco Earth ini takarannya adalah yang penting kita peres. Kalau dia udah nggak ada air, ini masih ada air. Ini masih ada air ya. Iya. Kita peres sampai dia nggak ada air. Nah, itu jadi kelembaban terpas dia. Oh, lembab-lembab tapi nggak Ya, lembab banget. nggak terlalu basah. Nah, jadi kayak gini udah nggak ada air yang netes, nah baru kita taruh. Oke. Nah, ini gue datengin suhu Bapak Pac-Man Indonesia jauh-jauh dari Sunter. Bapak Pac-Man, gua berangkatnya Pac-Man semua dong. Ya emang kan julukannya sekarang udah Bapak Pac-Man Indonesia, bro. Aduh, jadi buat kalian yang mau beli Pac-Man terbaik di Indonesia, breedingan kita juga, breedingan lokal, cintai produk Indonesia. Nah, bisa langsung ke Genetics 06. Nggak jadi 8 ya? Enggak lah. Oh, dari dulu gua 6. Cuman lebih gua juga bisa. Lo ke Java juga ayo. Tenang aja. Nah, sebenarnya ini tuh bisa buat kodok apa aja sih kok? Sebenarnya hampir semua amfibi bisa. Kayak salamander bisa. Salamander bisa. Axolot? Axolot nggak mungkin. Axolot kan full air, aquatic. Ya. Itu nggak mungkin. Kruger nggak bisa. Kruger nggak bisa. Kecuali lu tempatnya gede besar, gede banget. Setengahnya lu pakai untuk daratan, setengahnya air bisa. Karena Kruger itu di alamnya pun kalau musim-musim tertentu dia akan di darat sebenarnya. Oh. Jadi kalau kayak Kruger lu mau breeding ya tetap lu harus hibernasi mereka di tanah. Gitu. Nah mungkin hari ini kita bikin nggak usah terlalu tinggi substrate-nya, supaya Pac-Man-nya bisa kelihatan. Oke. Gitu loh. Siap. Karena kalau gua biasa di rumah sih tinggi, gua di rumah tuh 5 cm ketinggian kokopitnya. Wow. Eco Earth ini ya 5 cm gua pakainya. Lumayan tinggi ya 5 cm ya. Itu 20 cm. Oh iya, dulu. Nah, contoh kayak gini kita udah bikin. Nah, nanti kalau mau kasih tanaman ya tinggal taruh di mana kita maunya, kayu-kayuan, hidingnya. Oke. Gitu. Nah, jadi ternyata ya ini gua cairin nih. Jadi segini banyak. So buat kalian yang mau punya Pac-Man itu lu satu gini lu bisa buat Wah, ini bisa berapa enclosure? 5 ya? 4 sampai 5. 4 sampai 5 ya? Kalau nggak terlalu tinggi ya. Kalau nggak terlalu tinggi ini bisa satu gini bisa buat 4 sampai 5 enclosure. Ya. Jadi ini bagus banget. Mantap. Nah, jadi udah kalau kayak gini. Nah, tinggal water dish-nya kita taruh terserah kita mau taruh mana. Mau di pojokan sini kan bisa diatur. Oh, center pun bisa. Bisa, nggak ada masalah buat dia. Kalau gua biasanya water dish ini gua pendem. Gua pendem. Kenapa tuh? Supaya nggak terlalu tinggi. Oh, jadi dia bisa manjat juga Bisa kali manjat, bisa keluar enak. Nah, ini dia tuh suka berendam gini atau lebih suka di sini sih sebenarnya? Dia kan lebih banyak di sini. Oh, jadi dia kalau pengen pipis Dia hanya butuh air. Ketika dia butuh air, dia akan cari air. Oh, dia tahu. Tahu. Wow. Itu hebatnya Pac-Man. Nah, contoh udah kayak gini. Nah, terus misalkan nih, kalau buat hobis yang dia taruh Pac-Man-nya di ruangan AC. Ruangan AC itu kan bikin kering. Gimana? Ya, gua nggak akan recommended taruh di tempat AC sih. Karena kan dia kan di bawah 25 derajat udah mulai hibernasi, fase hibernasi. Oh, gitu loh. Iya. Dia suhu terbaik dia kan sebenarnya di 28 derajat dan kelembabannya di 80%. Itu yang terbaik untuk Pac-Man. Gitu. Oke, jadi buat para penonton, kelembapan yang terbaik untuk Pac-Man itu di 80% dan suhu terbaik itu di 28. Ya. Jadi kalau misalkan nih mau nggak mau tetap harus pakai AC, jadi kan bisa dikasih heat mat bawahnya. Jangan di bawah heat mat itu di atas ini. Jadi kalau kita pakai Eco Earth, kan ada batas Eco Earth nih. Nah, misalkan nih di sini, kan ini batasnya nih. Oke. Heat mat-nya tempel di atas ini. Oh, jadi ngemanasin suhunya. Manasin suhunya, jangan di bawahnya justru. Oke. Dia butuh di atas ini. Karena yang dia butuh adalah bukan panas di bawah badannya, tapi di suhu enclosure. Oh, gitu loh. Iya. Bisa aja kalau mau pakai heat mat bisa, tinggal tempel aja di atas belakang sini. Dan biasanya orang naruh tuh di belakang, jangan di depan. Kan nggak kelihatan. Iya, nanti nggak kelihatan kan ya. Betul. Nah, terus kalau misalkan habis nih airnya, ini bisa habis nggak sih air ini? Pasti kering. Pasti kering. Kalau kering, spray aja. Berapa lama sih? Kalau gue lihat udah agak kering dikit, gue pasti gue spray langsung. Karena warna dia akan berubah kan. Eco Earth ini kan kalau dia kering akan berubah jadi sedikit muda ya? Muda banget, hampir kayak coklat muda banget ya. Jadi kayak gini lah ya. Kayak gini lah ya. Nah, kayak gini nih kurang lebih. Ya. Nah, jadi buat kalian yang mau taruh di tempat AC bisa, tapi harus lebih sedikit mengeluarkan budget lagi. Iya. Tapi kalau misalkan nggak mau, lu tinggal spray aja dan comot-comot pop yang ada di tanah ya, Ya, di kokopitnya. Eco Earth ya.
Nah, yang penting kalau enggak ya taruh aja springtail sama isopod. Itu bisa. Dia bener-bener udah nggak usah dibersihin lagi. Kalau gue di rumah pakai springtail sama isopod, jadi gue udah benar-benar udah nggak pernah bersihin selama 6 bulan ini. Selama 6 bulan nggak pernah dibersihin? Gue hanya ganti airnya doang. Wow. Gitu loh. Itu 6 bulan Luar gua coba biasa. pakai springtail dan isopod. Nah ini silakan. Nah ini Pak. Pac-Man-nya. Nah jadi ini adalah the lucky one yang beruntung karena dia Ini cakep loh. ini cakep ya? Ini cakep. Widih. Ini sehat, cakep. Nah, dan taruh. Nah, kan enak dia. Jadi dia rumah baru. Tara. Jadi ini bisa sampai adult di sini terus dia. Iya. Gak usah dipindah-pindah lagi. Dan nanti gue mau isi pakai isopod, pakai springtail biar gue low maintenance banget buat dia. Ya, tapi kalau mau bagus sebenarnya kalau gua ngobrol sama teman-teman di luar negeri, tetap sebenarnya dia 2 bulan sekali lah Dibersihin ya. ganti. Iya. Gitu. Ini bisa dipakai ulang? Kalau mereka biasanya dijemur ulang. Dijemur ulang. Oh jadi dicuci, bersih, jemur ulang, kering, kering. coba lagi pakai lagi. Oke. Tapi mereka biasa 2 kali kayak gitu ganti baru. Ya lebih baik ya. Lebih bagus. Nah, ini dia langsung tuh, dia langsung burrowing tuh. Jadi Langsung dia tuh burrowing. suka gini-gini pantatnya gitu. Tuk tuh, dia langsung Nah, burrowing kayak gini. Inilah kenapa gua nggak pakai terlalu tinggi. Hmm. Supaya kita masih bisa lihat gitu loh. Iya, Kalau iya. tadi kita pakai 5 cm, hilang udah. Iya. Gitu. Nah mungkin boleh di close up Ibu Rere. Nah ini adalah contoh dari Pac-Man yang sehat yang suka burrowing kayak gitu. Ya jadi lucu banget nih. Jadi asiknya merah Pac-Man itu ketika kita punya substrat yang lebih gelap, mereka itu kelihatan banget gitu. Nah ini tinggal dikasih air. Pak Wisnu boleh minta air? Terima kasih. Dia Lucu kan banget burrowing ya, langsung. lucu banget ya. Nah, hari ini kita ketemu dia di sini. Besok mungkin udah pindah tempat ya. Oh, ke sini. Kalau ke sini mungkin laku kali ya. Oh, iya. Oke, ini buat airnya nih, boleh apa? Ada air tertentu yang nggak boleh buat kasih? Kalau gue sih enggak sih. Air ledeng pun nggak Gue apa-apa. di rumah pun pakai air pump semua, nggak ada masalah. Oh, nggak. Gue untuk Jadi, breedingnya air pump. jadi nggak masalah kena Nggak klorin masalah. gitu. Oh. Tapi kan kalau gue di rumah pakai Sotera untuk yang anti klorin. Oh iya benar. Nah, Jadi aman. jadi ini buat isi airnya di sini tuh. Ini airnya berapa banyak? Bebas, segitu cukup. Segini cukup. Iya. Oke. Nah, Nah, Jadi- kalau mau kelihatan bagus ya tinggal kasih aja kayak daun-daun kering di sini atau Mhm. kita kasih batang kayu. Kalau batang kayu sih biasanya agak dalam ya, karena kan harus kita masukin. iya, supaya tanaman nggak juga nggak tahan. apa-apa ya. Tanaman nggak apa-apa. Nggak ada yang masalah buat si Pac-Man. Nggak masalah, mau tanaman hidup mau tanaman plastik nggak ada masalah. Oke. Nah, Kalau mau yang low maintenance ya tanaman plastik karena nggak butuh cahaya lagi dan sebagainya. nah terus ini yang gue sedikit senang nih. Waktu itu gue pernah nanya ke Kostiawan, kok Pac-Man tuh boleh nggak sih sebenarnya dikasih lampu? Soalnya dia kan amfibi ya. Sebenarnya boleh nggak sih kok? Sebenarnya gini, Pac-Man itu kalau kita mau kasih lampu boleh-boleh aja, nggak ada salahnya. Asal Tergantung kita dipasang. mau pakai lampu apa. Aha. Kalau kita lampu neon biasa kayak kita di rumah, Mhm. nyalain mau 12 jam pun nggak masalah, Oke. gitu loh. Tapi kalau gue belakangan ini, gue banyak sharing sama teman-teman di luar negeri, Mhm. mereka juga ngomong sebenarnya, untuk kualitas warna Pac-Man, mereka sebenarnya butuh UVA dan UVB. Butuh. Amfibi. Amfibi butuh UVA dan UVB, Wow. tetapi untuk waktu yang singkat, bukan untuk waktu yang panjang. Berapa lama? Kalau mereka ngomong ke gue, maksimal ya, sekitar 1-2 jam per hari. 1-2 jam per hari dengan Iya. suhu Itu jangan lebih dari 30 derajat suhunya. jangan lebih dari 30 derajat suhu. UVB-nya UVB berapa? 3. UVB-nya ya untuk amfibi yang biasa. Ya UVB 3 ya berarti ya. UVB 3 iya. Oh. Kalau gua sebenarnya gini, mereka pun ngomong kalau mau yang lebih simple bisa pakai lampu aquascape sebenarnya. Oke. Gitu loh. Iya. Itu bisa. Tapi kan kita udah ada yang dari Zoomed, udah ada UVB yang bagus, kenapa nggak kita pakai? Gitu. Betul. Oh, jadi tambahan lagi ini dari Kostiawan bahwa si Pac-Man ini kalau kalian mau bagus dapat warna, penggunaan UVB dan UVA itu juga penting ya. Betul. Sejam atau 2 jam sehari. Sejam sampai 2 jam maksimal. Maksimal. Jadi jangan lebih karena dia juga bisa kekeringan jadi. Kekeringan. Nah, mungkin tambahan dari saya, ini nanti saya bakal bikin dia jadi dikasih kayak mesh yang buat apa? Fruit fly ya. Boleh. Kalau nggak tempel belakang sini kita pakai backgroundnya pakai ini aja mouse mat Esotera. Oh. Kan itu juga kelembaban juga tuh. Iya. Gitu. Jadi semua bisa dipakai buat kalian untuk mempercantik atau memperindah enclosure Pac-Man Frog kalian. Betul. Nah, terus untuk makanan nih. Pakan kalau gue selalu
Apa tuh? Pelet. Pelet. Udah nggak pernah kasih ikan atau ini lagi? Kalau gue selalu variasi, karena gini, gue ngobrol kemarin Pac-Man itu kan sebenarnya yang mereka butuhkan itu adalah high protein, high kalsium, dan high vitamin A. High Vitamin A. protein, high kalsium, High vitamin A. high vitamin A, Iya. dan D3 biasanya ya? D3 itu kenapa? Karena kan mereka kan bukan tipikal yang bisa sering dijemur. Betul. Makanya kan penyerapan D3-nya kan nggak ada. Betul. Makanya mereka kasih kalsium yang mengandung D3. Oh. Gitu loh. Nah, jadi ini juga info buat teman-teman semua. Untuk semua amfibi itu mereka tidak bisa terlalu lama berada di matahari, di bawah matahari. Tidak pernah disarankan untuk dijemur ya. Kalau gue belakangan ini sih kalau pagi gue kadang-kadang gue suka jemur. Jemur 5 menit cukup. 5 menit cukup. Tapi alasnya full air ya. Alasnya full air biar dia jangan nggak sampai dia dehidrasi. nggak terlalu panasan Itu kering. airnya nggak akan jadi anget. Nggak masalah. Karena kan cuma 5 menit. Oh iya ya. Kalau lu kayak torto yang bisa sampai sejam 2 jam kita biarinin di outdoor ya, Ya, pasti mati kering sih ya. dia Oh. gitu loh. Tapi kalau gua pakai full air 5 menit aja. Itu wah itu lihat deh bedanya. Oke. Dari kualitas warna pun langsung berubah deh. Iya. Cakep banget. Jadi kalau misalkan Bapak Wisnu melihat ini, tolong nanti Pac-Man-nya tolong dijemur ya Bapak ya. Nah kebetulan gue bawa ini nih kok. Ini menurut lo kepake nggak? Ini tuh lampu dari Exoterra, namanya Natural Light. Jadi ini tuh bagus banget buat kodok. Dia itu nggak kasih UVA tapi kasih penerangan yang sangat maksimal. Penerangan aja. Iya. Bisa, karena gini, kalau kita untuk yang di rumah, yang kita hobi untuk dilihat, yang enak dipandang ya perlu butuh lampu lah, kalau nggak gelap. Iya, betul. Nah, jadi kalau nyalain seperti ini kurang. Nah, jadi ini belum nyala semua ya full lampunya. Tapi udah kelihatan tuh warnanya jadi makin bagus ya. Bagus. Dia tuh moodnya ternyata mempengaruhi warna ya kok ya. Suhu dan kelembapan mempengaruhi warna dia. Mood juga ya berarti ya? Ya. Oh, very nice ya. Jadi Ini sih nice sekali loh. Itu jadi agak biru itu warnanya. Ini jadi agak biru ya warnanya ya. Betul. Karena Oke. emang green itu kan memang yang paling banyak mutasi di green. Di green ya? Iya, green itu kan setahu gua ada camo, ada albino tuh dari green juga kan? Gini, Pac-Man basic awalnya adalah warnanya brown justru. Di Nggak ada alamnya hijau? brown, nggak ada. Nah, green ini yang paling banyak mutasinya. Dari green dia bisa ke emerald, dia bisa ke teal, dia bisa ke peppermint, dia bisa ke blue samurai. Bahkan kalau kita yang hoki bisa jadi mutan. Oke, nah kebetulan ini juga resep yang sebelum gua main Pac-Man, sebelum gua main Repasi, ini Ko Setiawan Surya udah pernah bagiin di YouTube ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Nah, ini adalah resep yang Ko Setiawan kasih buat Java Reptile. Nah, apa aja? Ini dia. Nih, yang pertama, gue kalau kalsium pasti selalu pakai kalsium plus. Untuk Pac-Man ya, semua gue pakai kalsium plus. Dan Dark Frog juga semuanya bagusnya pakai kalsium plus sih kok. Karena ya memang karena mereka butuh D3 Iya. masalahnya. Di kalsium plus ada D3. Betul. Itu dia. Yang pertama kalsium plus. Yang kedua yang harus ada adalah ini Super Fight. Ini multivitamin dia dan ini gue pakai beda banget untuk pencernaannya. Beda banget. Beda banget. Bagus banget pencernaannya pakai ini. Oh ya? Iya. Berapa? Nah nanti setelah beres kita bahas ini nanti kita kasih tahu dosisnya untuk Oke. teman-teman ya. Nah, kalau ini vitamin A+, ini yang seperti gue bilang, Pac-Man butuh vitamin A+ yang dosisnya cukup tinggi. Tapi ingat, ini kan bukan alami. 2 minggu sekali. 2 minggu Seminggu sekali. sekali atau 2 minggu sekali. Dan pemakaiannya sangat sedikit sekali. Sedikit kan? aja pakainya. Cuma kayak di tetel doang kan ya? Ya, ntar gue kasih tahu deh kalau gue bikin gimana. Gue sih cukup ekstrim Oke. gitu loh. Nah yang Nah, terakhir. yang terakhir ini Super Peak. Nah, kalau Super Peak ini gue sangat recommended untuk yang punya morph albino. Terus dia punya strawberry. Nah, itu bagus banget warnanya. Brown gue belum pernah coba pakai Super Peak. Karena selama ini gue coba untuk yang gennya merah. Karena gue baca ini teman-teman gue di luar negeri pun ngomong Super Peak ini Repasi recommended untuk warna merah, kuning dan oranye. Merah, kuning, oranye. Iya. Oke. Sangat recommended untuk Pac-Man yang warnanya itu. Oke. Nah, yang sering orang salah adalah ini. Vitamin A. Kenapa? Kebanyakan orang tidak aware akan vitamin A. Bahkan yang paling penting sebenarnya adalah ini, vitamin A. Paling penting. Ya, karena kan orang taunya vitamin A hanya untuk mata. Iya. Aslinya vitamin A di amfibi, khususnya di Pac-Man, itu bukan untuk mata doang. Tapi untuk sticky di lidahnya dia. Sticky di lidahnya. Ya, kan mereka kan nangkep makanan kan bangsa dengan kelengketan dari lidah mereka kan. Nah, kalau kekurangan vitamin A, itu lama-lama hilang stikinya. Makanya jadi nggak bisa makan nanti ujung-ujungnya. Oh. Gitu.
gitu. Makanya ini penting sekali vitamin A. Dan kalau nggak salah lidahnya bisa keluar ya melet ini? Ya, itu kekurangan vitamin A bisa. Oke. Selain dia kekurangan kalsium, kekurangan vitamin A dia bisa sampai lidahnya keluar. Iya. Itu dia. Nah, terus untuk makanannya sebenarnya pakai apa sih kok? Makannya gue pakai Zumet kalau di rumah. Zumet, yang ini? Zumet, Ini ya. bukan? Pac-Man Frog Food. Atau Zumet Grassland Torto? Itu kayak cemilan dulu deh. Ya, jadi karena Zumet Torto Food itu gue selalu nyemil karena buat membuktikan bahwa itu 100% natural. Kalau nggak natural, gue udah. Nah, jadi kalau Setiawan pakai ini ya? Gue pakai ini. Bukan gue doang. Jadi cewek gue sendiri kan miara Pac-Man. Jadi Pac-Man gue, anakan gue yang aneh-aneh, yang cakep-cakep pasti ke dia duluan. Oke. Itu pasti ditodong duluan gue. Oh, jadi begitu. Pantesan Java tuh nggak pernah dapat nomor bagus itu karena selalu ditodong sama ibu negara. Ibu negara. Ya, itu jatah ibu negara. Oh, gitu kelakuannya ya. Dan di rumah dia selalu gue stokin ini satu. Oke. Yang gede. Jadi kalau tinggal dikit selain ada Pac-Man gitu. dipalak, Zumetnya dipalak juga. Iya. Waduh, ini gue mesti minta ini nih ke ibu negara nih. Gitu. Waduh. Tapi memang kalau gue pribadi, gue variasi. Jadi Zumet ini gue pakai sebulan paling 2 kali. Sebulan paling 2 kali. 2 minggu, bukan 2 kali ya, 2 minggu. Oh, jadi 2 minggu. Seminggu itu kan 2 kali pakai. Mm-hmm. Jadi 2 minggu berarti sebulan 4 kali makan pakai Pac-Man Food. Oh, jadi selama 30 hari itu 14 harinya pokok pakai. Kan Pac-Man makannya nggak setiap hari Oh makan. iya. Gitu. Sorry. Betul. Jadi gue pakai ini, misalkan minggu pertama gue kasih Pac-Man Frog Food dengan suplemennya semua. Oke. Gue tambahin. Oke. Nah, seminggu kan 2 kali. Nah, makan keduanya gue nggak kasih vitamin A. Hanya makan pertama. Udah minggu kedua, gue biasanya kasih yang high protein. Oke. Dan juga high vitamin A. Tapi dia sangat kekurangan yang namanya kalsium, yaitu adalah jantung ayam. Oh. Jantung ayam itu bagus loh. Untuk Jantung Pac-Man. ayam itu bagus untuk Pac-Man. Pertumbuhannya pesat sekali. Bahkan gue Pac-Man yang dari kecebong udah mau mati, gue kasih jantung ayam, gue push sehat lagi. Nah, terus selain jantung ayam, biasanya berarti kan makanan tuh Pac-Man Zumet. Minggu pertama Pac-Man Frog Food, Zumet. Minggu kedua gue pakai jantung ayam. Itu full. Seminggu 2 kali gue kasih jantung ayam. Seminggu 2 kali. Iya. Oh, jadi Tapi lu makan gue dusting lagi pakai kalsium plus sama Super Five. Oh, Super Five. Dusting tetap. Nah, minggu ketiga gue masuk lagi ke Zumet lagi. Oke. Gue full lagi suplemen. Nah, selain Zumet sama jantung ayam, lu pernah pakai apa lagi nggak sih yang bagus? Selain itu gue pernah pakai dulu sebelum Zumet lu masukin lagi, kan gue request kan, karena kan emang gue udah masukin dulu, gue sempat masukin sendiri di 2018. Betul. Cuman karena gue masukin sendiri agak ribet, ya dong. Nah kebetulan Java masukin, lumayan kan, gue jadi nggak perlu ribet-ribet lagi ngimpor sendiri. Akhirnya sebelum ini masuk kan kita coba pakai Graphite, Repasi Graphite. Iya, yang Karena ini bukan. Nah iya, betul kan. Kenapa gue berani pakai? Walaupun di sini nggak ada gambar kodoknya nih, ya kan gambarnya kalau nggak gecko, bearded dragon, ya dong. Karena di sini kandungannya adalah insect. Iya. Sedangkan Pac-Man sendiri kan bisa makan insect, ya dong. Iya sih, dia bisa makan bulat sutra sama jangkrik gituan kan ya. Betul. Di alamnya pun dia makan cacing tanah sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi buat gue, ya gue coba, ternyata hasilnya bagus gitu loh. Dan dia mau nge-boosting juga untuk lebih cepat pertumbuhannya. Oh gitu. Itu dia. Oke. Cuma setelah gua ada Pac-Man Frog Food, wah, udah ada yang khusus bro. Mantap ya? Gitu loh. Udah paling mantep itu. Iya, Tapi tetap suplemen gua lengkapin semua. Nah, mungkin bahas produknya udah cukup sekian. Nah, kita sekarang bahas yang namanya penyakit. Oke. Biasanya nih yang paling gua temuin itu namanya bloating. Boleh tahu nggak kok deskripsi artinya bloating itu apa, kenapa bisa terjadi, dan penanggulangannya gimana? Nah, untuk bloating sendiri sebenarnya banyak penyebab. Yang pertama, dia kekeringan dia bisa bloating. Kekeringan pun bisa bloating? Bisa bloating. Karena gini, angin. Dia terlalu kering, dia akan nahan nggak buang kotoran. Oke. Nah, jadi kalau cuma bloating karena kekeringan, gampang banget. Taruh aja di wastafel, kucurin air. Ntar dia akan buang pipis. Nah, normal lagi. Oke. Gitu. Bloating yang kedua, kekurangan makan. Kekurangan makan juga bisa? Bloating. Wow. Busung lapar. Atau dia kelebihan makan. Over. Jadi kekurangan air, kelebihan makan, atau kekurangan makan bisa bloating.
Nah, kelebihan makan sama kekurangan makan, kenapa bisa bloating? Itu pengaruhnya adalah ke ginjalnya mereka. Karena mereka nggak kayak manusia yang punya enzim. Nah ini gue sempat bahas sama dokter masalahnya. Mereka ngomong, ya karena Pac-Man itu kan beda sama manusia. Manusia itu ada usus, ada empedu, ada apa. Pencernaannya banyak prosesnya. Di mereka nggak ada gitu loh. Makanya kenapa itu cepet banget mereka masalah di pencernaan. Kalau terlalu parah. Lu kasih makan kebanyakan mereka, bisa pecah organnya. Oh, gitu. Makanya selalu kata Coach Setiawan Surya itu tidak boleh terlalu overfeed. Nah itu yang akan menyebabkan Pac-Man kalian jadinya bloating. Nah, kebanyakan air bloating nggak? Sebenarnya kalau kebanyakan air tergantung seberapa banyak. Pac-Man ini kan nggak bisa berenang. Kalau dia sampai lu airnya terlalu tinggi, dia harus berenang terus, lama-lama bukannya bloating, dia mati kecapean. Nah, terus ada juga yang ngomong kalau air di atas mulut bagian bibir bawah dia terlalu over, itu juga bisa ngakibatin yang namanya bloating. Masalah nggak itu sebenarnya? Sebenarnya enggak, kurangin aja airnya. Batas air yang paling bagus untuk Pac-Man yang tidak memakai ini itu di mana sih kok? Asal lembab aja, asal ada genangan. Becek-becek dikit aja. Iya. Oh, mau jadi usah terlalu tinggi. Berarti Java Reptile bener. Asal becek aja cukup gitu loh. Oke. Nah kalau gue sekarang lebih senang kalau nggak kayak begini, gue pakai busa. Pakai busa. Atau gue pakai mossmat. Kalau mossmat gue udah fullin sama gue. Semua mossmat, siram air aja asal ada kenangan. Iya. Gitu. Soalnya mossmat tuh nahan airnya cukup lama ya. Betul banget ya. Terus untuk kebersihan kandang deh, buat yang nggak pakai begini, mesti berapa lama sekali sih kok? Ya kalau lu pakai air tiap hari. Kalau gue pakai air tiap hari, even pakai busa. Yes. Kecuali lu full busa bawahnya. Oh, kalau full busa padat berarti kan? Busa padat. Bukan busa yang kapas putih. gitu ya. Ya, kalau busa putih kan terlalu airnya langsung nyerap banget ya kan. Itu nggak bisa, itu tetap lu harus setiap hari. Kalau lu pakai yang biofoam yang agak tebel, airnya kan nggak nyampe lebih. Iya. Yang penting dia kan basah-basah gitu. Iya. Ya itu lu bisa ganti 2 hari atau 3 hari sekali. Oke. Nah jadi buat teman-teman sekalian yang mau piara yang kayak gini juga, ini udah bagus. Ini udah oke banget. Ini udah oke banget kayak gini. Kalian cukup bersihin airnya aja, dan ininya kalau misalkan dia pup di sini, kalian cukup bersihin itu kayak ya kalau udah pup langsung dibersihin aja, sisanya nggak usah. Ya. Nah terus paling ganti kokopitnya berapa sih, paling kokopit nggak nyampe. EcoArt ini kan cuma 65.000 satu iya. bulan. Itu mah aduh kalau miara cuma dikit mah lama. Iya lama banget, ini aja nggak tahu nih mau dihabisin kapan. Banyak banget gila. Wah tau gitu gue cuma cuma segini tadi. Mungkin ya 1/4 blok. Iya segini lah ya, 1/4 ya. Iya. Luar biasa sih emang nih Zumet. Baik. Nah ini bisa dilihat nih, warna mulai naik nih. Dengan kena cahaya aja warna naik. Oh iya ya, langsung kayak emerald ya. Warnanya terang banget kan, cerah banget kan. Iya tadi hijau biasa ya? Hijau biasa tadi. Oh itu rahasianya bro. Lampu itu penting. Lampu itu sangat penting ya. Tapi tidak boleh yang over. Iya tapi tidak boleh yang over. Iya. Oke, mulai hari ini semua display Pac-Man di Java Reptile akan menggunakan seperti ini. Ya, keren. Berarti yang seneng bukannya lu. Yang seneng Wisnu, kerjaannya makin dikit. Betul. Nggak perlu ganti RT hari dia. Benar. Wah, nggak jadi deh kalau gitu. Terus apalagi nih penyakitnya kok? Tadi kekurangan vitamin E udah. Ada sedikit kendala kalau lu pakai ini. Yaitu terkadang kalau terlalu kering, ini kendalanya adalah kalau dia terlalu kering ya, dia akan nempel di matanya dia. Oke. Matanya ntar jadi kayak dia akan ya? Gosok-gosok. Iya, dia akan gosok-gosok, akhirnya luka. Jadi kayak cloudy eyes, ada selaput. Itu bisa sembuh? Bisa. Itu gampang banget. Alasnya ganti lagi air, lu rendam dia di air hangat, kasih madu, kucurinnya ke matanya. 30 menit. Langsung hilang tuh? Enggak langsung hilang, tapi sekali aja kayak gitu, sisanya ganti air sehari 2 kali. Itu akan langsung hilang sendiri. Nah, dan biasanya kalau begini nih, nafsu makan makin gila. Nafsu makan makin gila? Makin gila. Semua Pac-Man? Wow. Tapi ingat, ini kan dikit. Kalau lu tebel, jangan dia masih di dalam tanah, lu korek-korek kasih makan nggak akan mau. Stres. Iya, ketika dia udah keluar, malam hari, lu kasih, pasti langsung hajar. Nah, sebenarnya kalian, kawan-kawan sekalian ini bisa dilihat. Ini kokopit yang udah mulai kering, warnanya sedikit berbeda main di bawahnya. Jadi ini kalau misalnya aku korek ya, nih, ini bedanya. Ini kokopit yang masih basah, ini udah kering. Nah ini udah kering sedikit. Jadi warnanya udah mulai beda. Makin muda itu makin kering. Iya.
Kalau gue segini masih aman. Segini masih aman. Bener-bener agak kering dipegangnya. Ini kan dipegang masih agak lembab nih. Iya. Kalau gue biasa dipegang tuh udah sampai bener-bener kering. Oke. Nah, itu sebelum itu udah gue spray lagi semua. Iya. Terus untuk kencingnya sendiri dia bakal di sini nggak? Kalau selama ini pengalaman gue, kalau kita kasih water dish, Aha. dia akan narik ke water dish. Dia akan narik ke water dish. Iya. Oke. Jadi si water dish juga nggak perlu sampai full ya? Nggak perlu sebenarnya, asal genangan ya cukup. Setengah-setengah gitu mungkin? Cukup Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh bikin enclosure perawatan Pac-Man dan makanan-makanan suplemen-suplemen supaya Pac-Man kalian akan semakin bagus, semakin cantik dan semakin sehat. Nah, jadi selama ini Java Reptile kekurangan lampu dan substrat bagus ya. Nah, jadi ini udah lengkap udah. hari ini udah lengkap nih. Gue thank you banget kok udah bisa Sama-sama. dibantu, udah datang ke sini jauh-jauh dari Sunter ke sini. Gila, gue udah dibikinin super keren banget dan akhirnya gila ya, ini cepat banget loh. Kita dari awal ngomong sampai sekarang ya, warnanya langsung berubah ya. Cepet banget ya. Gila, mantap. Oke deh. Nah, nanti buat Instagram sama Tokopedia-nya Wild Genetics sama Java Reptile ada di bawah sini. Nanti kalian bisa lihat aja. Terus buat semua pembelian Pac-Man atau peralatan Pac-Man segala macam, ini kita berdua joinan, partneran. Jadi mau dimanapun sama saja, harga pun sama dan kualitasnya udah pasti sama ya. Jadi buat kalian yang ragu untuk membeli Pac-Man, jangan ragu lagi sekarang. Jadi karena semua udah kita bisa siapin ya. Dari nol kita siapin udah semuanya gue iniin lah pokoknya. Widih, mantap. Oke deh. Kita sama-sama. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Java Aquatics Indo dan Wild Genetics. Nah, dan di Wild Genetics. Jangan lupa di subscribe, comment, like, dan share. Ya, sekian dari gua. Thank you. Thank you.